Alright ya, selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada kali ini kita akan membahas ataupun mengulas kembali mengenai Bitcoin ya, mengupdate pergerakan daripada Bitcoin dan juga Ethereum ya. Kita akan membahas mengenai beberapa hal yang mempengaruhi pergerakan daripada market Bitcoin dan juga kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap pergerakan harga Bitcoin ke depannya. Oke, sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like video ini agar nantinya channel ini mampu semakin berkembang dan juga bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita, di mana Bitcoin pada hari ini mengalami penurunan minus 2,6%, ya, berada di market kapitalisasi sebesar 1,068 triliun US dollar dengan volume transaksi 34,7 miliar US dollar. Dan di mana Ethereum dan juga beberapa altcoin lainnya memang sedang mengalami penurunan ya, meskipun memang di Ethereum di sini mengalami penurunan sebesar minus 1,6%, ya, rata-rata altcoin juga mengalami penurunan. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini ya. Sebelum kita ke sisi teknikal daripada Bitcoin, kita akan membahas ya, di sini ada berita dari Cointelegraph ya. Presiden Biden pick Jerome Powell to be the next Fed chair ya. Jadi Jerome Powell akan kembali memimpin the Fed ya. Ini merupakan indikasi yang sangat bagus kalau menurut saya pribadi ya, karena di mana kita ketahui bahwa ketika memang Jerome Powell memimpin the Fed, maka kita ketahui bahwa harga Bitcoin cenderung stabil dan juga cenderung naik. Ini sangat berpengaruh karena memang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jerome Powell tidak dia tidak pernah membahas mengenai bandit terhadap Bitcoin, yaitu bagusnya. Dan memang mereka juga masih mengembangkan di mana CBDC yang kripto mata uang kripto yang mungkin saja memang masih akan direalisasikan ya. Ini akan membawa dampak yang sangat bagus terhadap Bitcoin dan juga altcoin. Itu yang saya tangkap dengan apa yang terjadi ketika memang Jerome Powell terpilih kembali menjadi chairman daripada The Fed untuk 4 tahun ke depan ya, di mana memang Jerome Powell akan mengakhiri masa jabatannya di bulan Februari tahun 2022 ya. Dan kemudian 4 tahun ke depan dia akan memimpin The Fed kembali. Itu akan menjadi hal yang sangat bagus untuk pergerakan Bitcoin dari sudut pandang saya pribadi ya. Apa yang saya simpulkan di sini, ini merupakan hal yang sangat positif terhadap perkembangan harga Bitcoin ke depannya. Oke, yang kemudian yang kedua perlu kita bahas juga, ada satu berita yang menarik juga yang sangat positif juga ya, di mana friend fintech Lydia taps Bitpanda to let 5.5 million users trade into crypto ya. Jadi di sini ada Lydia ini adalah merupakan fintech yang sangat besar di Prancis ya, di mana dia sudah memiliki sekitar 5,5 juta pengguna ataupun user. Dan Bitpanda ini merupakan salah satu exchange yang berasal dari Austria yang sudah menyandang unicorn ya di sana, dan kemudian dia bekerja sama dengan Lydia ya, artinya di sini akan ada penambahan investor ke dalam dunia kripto ya sebanyak 5,5 juta orang ya. Ini berpotensi akan menginvestasikan uang mereka di dalam crypto space ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat luar biasa besar juga sebenarnya ya. Kalau kita lihat ya, di mana memang kalau kita lihat dari berita ini ya, Lydia memiliki 5,5 million user ya, 5,5 juta pengguna dan bekerja sama dengan Bitpanda. Dan ini merupakan hal yang sangat positif terhadap perkembangan daripada kripto ke depannya, karena dengan bertambahnya user ataupun bertambahnya investor, maka itu akan membuat demand yang lebih tinggi terhadap Bitcoin maupun altcoin lainnya. Itu yang akan mempengaruhi harga yang ke depannya bisa sangat-sangat positif terhadap perkembangan harga daripada Bitcoin dan juga altcoin. Yap. Dan kemudian ada satu hal menarik juga ya, di mana ada berita dari saya ambil dari Coindesk di sini ya, Young El Salvador Bitcoin bonds look explosive ya. Jadi ini ada hal yang sangat bisa dikatakan Nayib Bukele ini adalah seorang presiden dari El Salvador ya.
di mana El Salvador adalah pengadopsi pertama Bitcoin sebagai mata uang resmi di negara mereka ya. Dengan apa namanya itu merupakan tindakan yang sangat luar biasa besar dan tindakan yang sangat berani ya saya katakan, dan itu memberi hasil yang sangat positif ya kalau saya dari sudut pandang saya pribadi. Karena di mana sekarang El Salvador ini meluncurkan global bond ya, yang di mana underlying asetnya atau jaminannya adalah merupakan Bitcoin. Jadi dia tidak mencari utang ke IMF ataupun ke World Bank. Jadi mereka menerbitkan global bond dengan menggunakan Bitcoin sebagai underlying aset. Lalu siapa yang diajak kerjasama di sini? Dia bekerja sama dengan Bitfinex ya, di mana dia akan menerbitkan hutang sebanyak 1 miliar US dollar. Dan ini merupakan langkah yang sangat bisa dikatakan unik ya, karena ini merupakan hal yang dilakukan ataupun pertama kali dilakukan oleh satu negara di mana mencari utang tanpa melalui IMF ataupun tanpa melalui World Bank. Dia mencari utang ke komunitas Bitcoin dengan cara dia akan bekerja sama dengan Bitfinex ya di sini ya, di Bitfinex Processing by Bitfinex di Bitfinex. Jadi Bitcoin yang mereka miliki akan di-lock ya, jadinya di-lock di Bitfinex sebagai underlying aset ataupun sebagai kolateral, sebagai pinjaman, sebagai jaminan ya bisa dibilang demikian. Dan kemudian dia akan menerbitkan hutang sebesar 1 miliar US dollar. Dan apa pengaruhnya ya? Yang pertama adalah ada Bitcoin yang akan di-lock ya. Bitcoin yang akan di-lock ya sejumlah sekitar 1.100 ya kalau nggak salah ya, Bitcoin yang akan di-lock. Dan kemudian dari dana 1 billion ini, dari 1 miliar dolar ini, maka setengahnya akan digunakan untuk menambah porsinya untuk kepemilikannya terhadap Bitcoin. Jadi ini akan digunakan untuk pembelian Bitcoin kembali. Ya, setengah daripada total hutang yang dihasilkan akan dibelikan Bitcoin kembali dan setengahnya baru dipakai untuk kepentingannya di negaranya. Dan itu juga akan memberi dampak yang positif terhadap Bitcoin ya harganya. Yang pertama karena Bitcoin di lock, jadi secara otomatis memang tidak supply di market ataupun running supply terhadap Bitcoin itu berkurang ya. Jadi karena di lock, dan kemudian Bitcoin yang hasil dari surat utang tersebut juga akan dipakai untuk pembelian daripada Bitcoin. Itu juga akan menambah demand terhadap Bitcoin. Itu hal yang menarik yang terjadi ya. Dan tidak menutup kemungkinan memang negara-negara lain mungkin saja akan mengikuti jejak daripada El Salvador ini untuk melakukan investment terhadap Bitcoin. Terutama memang negara-negara yang kecil ya, di mana memang ketika mereka melakukan pinjaman terhadap IMF ataupun World Bank, mereka akan sedikit tidaknya memiliki persyaratan-persyaratan yang sedikit merugikan bagi negara-negara tersebut ya. Jadi ini merupakan langkah yang sangat-sangat brilian ya kalau saya dari sudut pandang saya pribadi ya terhadap Nayib Bukele ini ya, dari presiden daripada El Salvador ya. Kita akan tunggu ya apakah nanti ada negara-negara lain yang akan mengikuti jejak daripada El Salvador. Apabila hal tersebut terjadi, maka saya katakan di sini Bitcoin akan semakin naik harganya, karena memang dilihat dari sisi demand ataupun permintaan dari market akan sangat meningkat. Itu yang saya percayai dan yakini untuk kedepannya. Dan ini adalah langkah yang sangat-sangat brilian ya kalau saya dari sudut pandang saya pribadi. Dan ini juga merupakan hal yang sangat positif untuk pergerakan harga daripada Bitcoin ke depannya. Oke, dan di sini juga ada ya satu dari Bitcoin Arsip ya, dia memiliki followers yang sangat banyak juga di Twitter. Ya di sini dia ada satu meme ya, when you don't need the IMF or World Bank anymore ya. Jadi di sini ada, ini juga sangat-sangat lucu ya sebenarnya, di mana El Salvador sudah nantinya mendapatkan pinjaman tanpa melalui World Bank ya di sini. Ya bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Kalian bisa taruh di kolom komentar ya. Ini merupakan hal yang sangat positif yang saya kalau menurut saya pribadi ya. Dan kemudian kita langsung saja ke chart daripada Bitcoin ya, di mana
Dari time frame 4 jam ya, kita lihat kenapa time frame 4 jam ya, di sini ada kemungkinan Bitcoin membentuk satu pola double bottom di sini apabila memang neckline di harga 59.950 ya sampai dengan 6.000 di sini 60.000 tertembus, maka di sini akan terkonfirmasi terbentuk double bottom ya. Di sini sudah terjadi rebound ya di area 55.618 ya. Ini sudah sempat saya bahas memang di video sebelumnya ketika memang Bitcoin menyentuh area 59.950 ya. Di video sebelumnya saya sudah sempat membahas hal tersebut dan memang terjadi ya rounding di sini ataupun pullback kembali menuju area di sini ya di 55.618. Apabila neckline di sini tertembus di area 59.900 ya sampai dengan area 6.000, maka ini akan sangat-sangat bullish terhadap Bitcoin. Maka target berikutnya adalah apabila terjadi double bottom ya, maka target berikutnya adalah ke area ya, dia akan meretest kembali area resist di area 63.729 ya sampai dengan 64.743 ya. Ya kalau menurut saya ya ini merupakan apa namanya retracement ataupun koreksi yang sangat-sangat wajar ya terhadap harga Bitcoin. Memang telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan ini merupakan hal yang sangat-sangat wajar. Dan kita mengingat memang ada potensi mungkin apabila memang support resist ini tidak mampu menahan ataupun tidak mampu di breakout ya di area 57.231 sampai dengan area 58.475, maka ada besar kemungkinan memang Bitcoin kembali melanjutkan penurunan dan ini bisa saja tersentuh ya area 52.000 ya 52.761 yaitu menjadi area target area berikutnya. Namun yang saya tangkap di sini dan ya saya yakini ya dengan adanya katalis-katalis yang sangat positif di market apabila memang terjadi penurunan, maka itu merupakan salah satu kesempatan buat kita untuk membeli Bitcoin di harga yang lebih murah ya, itu yang saya yakini. Dan kemudian kalau kita ke time frame yang lebih besar ya, kita ke time frame daily, maka di sini memang ya di sini breakdown terhadap MA50 ya dan juga di sini juga telah breakdown terhadap area support ataupun resist ya, sekarang menjadi resist ya 57.185. Yang saya harapkan adalah candle hari ini mampu berada di atas daripada area 52.277. Itu akan menjadi indikasi yang sangat bagus buat pergerakan Bitcoin. Apabila Bitcoin hari ini mampu rebound ke area 57.231 sampai dengan di atas daripada 58.475. Dan kalau kita lihat dari sisi MACD, maka di sini masih terbentuk bar merah ya. Di sini kemungkinan memang akan terjadi pembalikan ya ketika memang di sini menyentuh area 1366 ya, minus di 1366 kemungkinan memang akan terjadi golden cross di sini. Dan untuk sementara masih mengalami penurunan. Dan kemudian kalau kita lihat dari Bitcoin dominance ya, kalau di Bitcoin dominance memang Bitcoin dominance ini mengalami penurunan tipis ya, berada di angka 42,71%. Yang saya harapkan adalah Bitcoin dominance ini mampu turun lebih dalam dari ke bawah 42,40. Atau kalau hal itu terjadi maka itu akan menjadi hal yang sangat bagus terhadap pergerakan daripada altcoin ya. Altcoin akan mengalami kenaikan yang signifikan apabila Bitcoin dominance ini mampu turun dan melanjutkan penurunan, apalagi mampu ke area 39,61. Ya, itu dari view saya terhadap Bitcoin dan juga Bitcoin dominance ya. Semoga saja memang Bitcoin mampu naik ya, berada di atas level 57.000 ya, 57.185. Itu yang saya harapkan dengan beberapa katalis positif yang ada di market. Dan kemudian apabila memang turun ya, mencari area support di sini, menyentuh area support 52.761,
maka itu juga merupakan hal yang sangat apa namanya, baik untuk melakukan pembelian di sini ya. Karena kita ketahui dengan adopsi yang akan terjadi terhadap Bitcoin, mmm, ya ini merupakan satu kesempatan ya buat membeli Bitcoin di harga yang lebih murah. Itu yang saya percayai terhadap Bitcoin. Dan kemudian kalau kita lihat dari chart-nya, kita ke Ethereum ya, di mana Ethereum pada hari ini ya juga memang sempat menyentuh area support di sini di area 3.963 dan kemudian rebound dan kemudian sekali lagi meretest dan sekarang masih tertahan oleh MA50 di area 4.142. Yang saya harapkan terhadap Ethereum adalah apabila candle mampu berada di atas MA50 dan breakout terhadap MA50 ini, maka potensi Ethereum untuk melanjutkan kenaikan sangat tinggi apalagi memang kita lihat dari Bitcoin dominance yang mengalami masih mengalami apa namanya, penurunan tipis. Dan itu yang saya lihat dari Ethereum ya di sini dan masih tertahan oleh support kuat ya di sini yang merupakan neckline daripada cup and handle yang saya gambar di sini dan kemudian target dari cup and handle tersebut adalah di area ya di sini ya di area 6.274 yang itu masih menjadi target dari saya untuk Ethereum ke depannya. Dan semenjak saya memang membahas Ethereum ya di sini terjadi inverted head and shoulders dan sudah breakout, target sudah tercapai ya di sini dan kemudian sekarang sudah breakout dari pola cup and handle dan kemudian terjadi retest dan ini merupakan hal yang sangat-sangat wajar terjadi ya. Dan kemudian ini juga merupakan salah satu kesempatan untuk membeli Ethereum ya apabila kalian belum memiliki di sini di area 3.957 sampai dengan area 3.797 ya. Itu yang saya apa namanya, dari analisa saya pribadi. Oke, sekian untuk update kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang saya sampaikan di video ini? Kalian bisa taruh di kolom komentar dan kalian juga bisa like video ini dan juga subscribe channel ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal oleh berita ataupun update-update terbaru dari video yang akan kami sampaikan di video berikutnya. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini dan selamat beraktivitas untuk kalian semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. See you on the next video and bye-bye.